warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tari silakan. Selamat pagi Ibu Masnun. Pagi, Bu Tari. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu telah mengganggu waktunya Ibu dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi begini Bu Nun, pada program guru penggerak saya diberikan tugas untuk melakukan wawancara bersama kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya izin meminta waktu Ibu kurang lebih 15 menit Bu untuk Ya, berbincang dan sharing bersama Ibu selaku pimpinan di SD Negeri 33 Palembang. ya. Saya berharap nanti Ibu dapat berbagi pengalaman kepada saya bagaimana menyikapi atau mengambil sebuah keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis. Nah, Bu, kira-kira Ibu sudah berapa lama, Bu, menjabat sebagai pemimpin di sekolah kita? Sudah berjalan 2 tahun. Oke, sudah berjalan dua tahun ya, Bu, ya. Ya, Saya rasa itu waktu yang sudah cukup lama nih, Bu, menurut saya. Ibu sudah sangat berpengalaman tentunya dalam mengambil suatu keputusan dan mungkin sering menjumpai keputusan yang sulit sehingga dipikirkan dengan matang ya, Bu, ya. ya, Oke, Ibu, saya di sini mau bertanya nanti, Bu, ya. ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Bu. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi dari sumber yang terkait, misalnya guru, peserta didik, dan orang tua, saya melakukan pendekatan personal sehingga bisa memahami kasus tersebut dan saya gunakan untuk mengeluarkan kebijakan. Itu Bu Oke, Tari. jadi Ibu kalau mau mengidentifikasi kasus-kasus, Ibu harus mendengar beberapa pihak dulu, Bu, Ya, ya, dan melakukan pendekatan personal ya, Bu. ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ibu melihat secara objektif dari setiap kasus yang ada, saya memposisikan sebagai penengah dalam membuat kebijakan, pengambilan kebijakan dengan melihat prioritas dan urgensinya. Oke, jadi Ibu kalau mengambil suatu keputusan, Ibu melihat yang paling prioritas, Bu, Ya, ya, yang paling urgent seperti itu. Oke, Bu, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? langkah pertama saya akan mengumpulkan informasi dari koordinator bidang, kedua dirapatkan dalam tim koordinator, ketiga setiap koordinator diberi kesempatan untuk mengutarakan pandangan terhadap kebijakan yang akan diambil. Keempat, umpan balik dari pengawas sekolah. Kelima, implementasi dari monitoring. Oke, jadi banyak beberapa langkah-langkah yang Ibu Ya, lakukan ya, selain dalam mengumpulkan informasi dulu dari beberapa koordinator, baru Ibu banyak meminta masukan juga dari ya. beberapa koordinator, Bu, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ialah dengan mengumpulkan informasi, selanjutnya memanggil pihak yang bersangkutan, selanjutnya berkomunikasi dari hati ke hati untuk memperbaiki situasi. Intinya tidak mengambil keputusan sepihak saja tuh. Oke, Bu, ternyata benar sekali, Bu, ya, bahwa kita kalau menghadapi kasus itu tidak boleh langsung mengambil keputusan sepihak ya, Bu, ya. Ya, Jadi harus benar-benar dicari dulu informasi yang ada. Oke, lanjut, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? tantangan terbesar ialah adanya pihak yang tidak mendukung kebijakan yang diterapkan dikarenakan keterbatasan kemampuan dari guru. Solusinya mengaktifkan tutor sebaya atau dimasukkan pada kelompok yang menonjol sehingga bisa maju bersama. Bila tantangan muncul dari wali murid, maka wali murid tersebut kita ajak komunikasi untuk kita pecah
selesaikan bersama-sama. Oke, Bu. Ternyata kalau kita menghadapi kasus itu tidak hanya mudah, Bu, ya, pasti ada Ya, tantangannya ya. Maka dari itu kita memang benar harus menjalin komunikasi yang baik, Bu, ya, ya. mhm. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Pengambilan keputusan saya lakukan dengan melihat urgensinya. Bila dapat diselesaikan secara segera, maka saya selesaikan sesegera mungkin agar suatu kasus atau permasalahan itu tidak membesar dan bisa merugikan banyak pihak. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor pendukung yang sangat membantu ialah soliditas dari guru yang punya kelebihan, mau membantu guru lain, baik dari orang tua, juga memiliki perhatian atau partisipasi dalam kegiatan sekolah. Oke, kalau begitu kita lanjut Bu ya ke Ya, pertanyaan terakhir Bu ya. lanjut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika? Setiap kebijakan yang saya keluarkan dengan memperhatikan aspirasi dari warga sekolah, maka kebijakan itu akan mudah diterima dan bisa lebih berhasil dibandingkan kebijakan yang diambil sepihak saja. Oke, begitu ya, Bu, ya. Ya, Ternyata dalam mengambil sebuah keputusan itu memang kita harus bijak ya, Bu, ya. ya, Dan harus banyak mendengarkan aspirasi dari seluruh warga, baik dari mungkin wakil kepala sekolah, dari dewan guru, semua. wali murid, maupun juga murid itu sendiri. Baiklah Ibu Masnun, sepertinya itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ibu mengenai Ya, pengambilan keputusan kasus ya, Bu. ya, Saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan semoga sama-sama. Ibu Masnun bisa mengembangkan lagi menjadi kepala sekolah yang lebih baik lagi dan disayangi Amin. oleh warga di sekolah. Amin. Oke, Amin. terima kasih ya Bu. Saya izin Ya, ya Bu ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.